Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini kita boleh bertemu di dalam persekutuan doa secara online. Kita tahu Bapak Ibu, sampai saat ini kita belum bisa bertemu satu dengan yang lainnya karena adanya wabah pandemi saat ini. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam persekutuan lebih lagi, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Dia tahu akan hati kita. Dia tahu segala-galanya tentang kita. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah. Kau mengenal hatiku. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau mengasihiku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan mengenal kita, Tuhan menjaga kita, bahkan sampai jauh kedalaman hati kita, Tuhan tahu. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rahel, kita akan pujikan satu pujian, Engkau indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, hidup kami selalu ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Tidak pernah sedikit pun Tuhan melepaskan kami. Karena itu Tuhan, kami ingin bersyukuri selalu atas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur saat ini Tuhan akan memberikan firman kepada kami. Tuntun kami supaya kami bisa memahami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap kita merindukan memiliki sebuah keluarga yang berbahagia, sebuah keluarga yang senantiasa menciptakan suasana damai, sebuah keluarga yang masing-masing anggotanya memiliki kepedulian antara satu dengan yang lain, atau keluarga yang saling memberikan dukungan secara positif. Saya rasa setiap dari kita pasti menginginkan hal semacam itu ada di dalam keluarga kita masing-masing. Karena dengan memberikan perhatian satu dengan yang lain, memberikan dukungan antara satu dengan yang lain, itu akan memberikan kekuatan kepada kita masing-masing seandainya kita sedang menghadapi masalah. Ataupun mungkin kalau terjadi sesuatu atau terjadi kesalahan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga kita, kita akan berusaha untuk memberikan nasihat, mencarikan jalan keluar yang terbaik, tidak akan membiarkan keluarga atau anggota keluarga kita ini terus berjalan di jalan yang salah. Kita akan berusaha menarik keluarga kita itu untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, saling memberikan dukungan, saling memberikan perhatian antara satu dengan yang lain, dan akhirnya terjadilah suatu kekuatan di dalam keluarga tersebut. Itu pula
yang terjadi di dalam keluarga Nuh. Nuh beserta istri dan anak serta menantunya juga menampakkan sikap kepedulian antara satu dengan yang lain. Dan keluarga Nuh adalah keluarga yang sepakat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya akan bacakan hanya 2 ayat saja dari satu bagian cerita tentang Nuh yang pasti saudara-saudara juga sudah tahu, dan ini juga sudah dibawakan pada kebaktian minggu pada tanggal 10 yang lalu. Yang berbunyi demikian, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saya ulang, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara-saudara, apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada Nuh pada saat itu? Nuh diberi perintah untuk membuat sebuah bahtera, membuat sebuah kapal. Karena Tuhan ingin menyelamatkan keluarga Nuh. Sementara orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang di mata Tuhan jahat. Karena itulah Tuhan memerintahkan pada saat itu untuk Nuh membuat sebuah bahtera. Saudara-saudara, tentunya perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh ini juga diketahui oleh keluarganya. Tidak mungkin anak menantu istrinya tidak tahu, pasti mereka tahu. Dan pasti di situ ada satu diskusi bahwa ini loh, kita mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Dan akhirnya keluarga ini juga sepakat untuk melakukan melakukan perintah Tuhan itu. Tuhan tidak hanya memberikan perintah membuat bahtera, tetapi Tuhan memberi syarat-syarat khusus untuk melaksanakan perintah tersebut. Ukurannya berapa, dengan bahan apa, dan itu semua ditepati oleh Nuh dan keluarganya. Nah, saudara-saudara, tentu tidak mudah Nuh untuk bisa melakukan ini. Yang pasti membuat bahtera itu tidak mudah. Tapi di samping itu, orang-orang di sekitar Nuh pasti juga akan mencemooh Nuh. Dianggapnya Nuh ini gila. Ngapain buat bahtera? Apa yang akan dilakukan? Dan mungkin yang akan dicemoohkan bukan hanya Nuh saja, keluarganya juga akan mengalami hal yang sama. Nah, saudara-saudara, kalau seandainya keluarga Nuh ini bukanlah keluarga yang saling memberikan dukungan, bukanlah seandainya keluarga Nuh ini bukanlah sebagai keluarga yang benar-benar menyadari bahwa kita semua ini harus menuruti perintah Tuhan, mungkin di antara mereka ada yang menolak, ada yang tidak mau melakukan, atau ada yang tidak mau membantu Nuh untuk membuat bahtera tersebut. Tapi ternyata tidak. Nuh melakukan semuanya itu persis seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saya yakin pasti keluarganya juga ikut membantu Nuh. Jadi nampak sekali betapa keluarga Nuh ini saling menopang antara satu dengan yang lain. Saling memberikan dukungan. Kalau mungkin di antara mereka ada yang mendapatkan cemooh, yang lain akan memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Lalu yang selanjutnya, di pasal 7 ayat yang ke-5 juga dikatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi ketika Tuhan setelah memberikan perintah untuk membuat
membuat bahtera, lalu ketika air bah itu akan datang, Nuh diperintahkan untuk segera masuk ke dalam bahtera. Dan sekali lagi ditunjukkan bahwa keluarga Nuh sepakat untuk melaksanakan perintah Tuhan untuk masuk dalam bahtera tersebut. Dan air bah datanglah. Saudara-saudara, keluarga Nuh adalah salah satu contoh keluarga yang mengedepankan melakukan perintah Tuhan. Satu keluarga yang menunjukkan dukungan antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimanakah dengan kita? Selama dalam bulan Oktober ini, gereja kita mengadakan bulan keluarga yang memang biasa diadakan setiap 1 tahun sekali pada bulan Oktober, menjadikan bulan keluarga, di mana bulan ini atau dalam bulan Oktober ini khotbah-khotbah atau firman-firman Tuhan yang disampaikan lebih memperhatikan atau lebih ingin memberikan arahan-arahan kepada keluarga-keluarga. Nah, bagaimanakah dengan keluarga-keluarga kita masing-masing? Adakah keluarga kita ini juga menjadi sebagai salah satu contoh keluarga yang indah di mata Tuhan, di mana masing-masing anggota keluarga menunjukkan kesepakatannya untuk melakukan perintah Tuhan, dengan salah satunya saling memberikan perhatian, saling memberikan dukungan, saling memberikan arahan-arahan yang positif. Sudahkah kita melakukan itu? Saudara-saudara, pada masa pandemi kemarin, beberapa bulan yang lalu ketika pandemi tinggi-tingginya, ada pada puncaknya, saya melihat beberapa tayangan, beberapa kesaksian, secara khusus bagi tenaga-tenaga kesehatan, entah itu perawat, dokter, mungkin juga driver rumah sakit, dan lain sebagainya. Mereka ada yang beberapa hari tidak bisa pulang. Mereka ada yang terus-menerus ada di dalam rumah sakit dan berhadapan dengan mereka yang menderita COVID-19. Pasti saya bisa bayangkan, mereka semua mendapatkan suatu tekanan. Tekanan antara harus menjaga diri dan tekanan bagaimana tetap harus menghadapi mereka yang sakit tapi tidak menjadi tertular. Belum lagi keluarga yang harus ditinggalkan. Memikirkan anak, mungkin juga memikirkan suami atau istrinya. Ada banyak tekanan di situ. Tetapi di antara mereka bisa tetap bertahan. Di antara mereka ada banyak di antara mereka yang tetap bisa bertahan melakukan tugasnya itu dengan baik meskipun ada banyak tekanan. Dan ternyata salah satu rahasianya, apa yang membuat mereka menjadi kuat, apa yang membuat mereka tetap bersemangat meskipun ada tekanan yang berada di sekitarnya, adalah karena dukungan dari keluarga. Keluarga tidak menuntut, keluarga bisa memahami, anak mungkin istri dan suami atau suaminya bisa memahami anggota keluarga yang lain yang harus menghadapi atau yang harus menjalankan tugas itu. Tidak ada tuntutan. Justru mereka saling memberikan kekuatan, menyemangati anggota keluarga yang lain di dalam menjalankan tugasnya. Atau hal yang lain, saudara-saudara, masih dalam masa pandemi, kita lihat dalam realitanya banyak yang kehilangan pekerjaan. Yang sebelumnya mendapatkan posisi yang enak karena pandemi harus keluar dan harus melakukan pekerjaan yang mungkin pendapatannya jauh daripada yang dia dapatkan sebelum masa pandemi. Kalau anggota keluarganya tidak memberikan dukungan yang baik, yang positif, mungkin orang ini akan menjadi lebih down. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada banyak di antara mereka yang tetap bisa bertahan, tetap bersemangat, meskipun realitanya itu mungkin menyakitkan. Dan mereka bersaksi, ternyata mereka tetap bersemangat, mereka tetap kuat
karena ada dukungan dari keluarganya. Entah itu istri atau suaminya atau anak-anaknya mencoba memahami akan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Bahkan mereka juga dengan rela hati membantu anggota keluarganya yang lain itu yang mendapatkan kesulitan. Sehingga persoalan yang terjadi itu tidak menjadikan down, tidak menjadikan lemah, tetapi menjadikan mereka tetap bersemangat untuk menghadapi persoalan yang terjadi. Atau saudara-saudara, kita juga bisa ketahui, meskipun keluarga kita adalah keluarga baik-baik, tidak terlepas dari masalah. Ada kalanya salah satu anggota keluarga kita melakukan suatu kesalahan. Dan yang akan menderita atas kesalahan tersebut tidak hanya anggota keluarga yang melakukannya itu, tapi anggota keluarga lain juga bisa menanggung akibatnya. Dicibir oleh banyak orang, menjadi omongan banyak orang. Nah, kalau hal ini terjadi di dalam keluarga kita, dan kalau kita benar-benar menjadi keluarga yang mau saling mendukung, kita tidak akan membiarkan anggota keluarga kita yang telah berbuat salah itu berjalan di dalam kesalahannya selamanya. Tetapi justru sebaliknya, anggota keluarga yang lain akan berusaha menarik anggota yang melakukan kesalahan itu untuk kembali kepada jalan yang benar. Mencoba memberikan pengarahan-pengarahan yang baik, mencoba memberikan pengertian, mendukung di dalam doa. Dan akhirnya, walaupun terjadi masalah, semuanya akan diakhiri dengan hal yang baik. Nah, saudara-saudara, mari kita jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, yang sepakat melakukan kehendak Tuhan dengan salah satu cara, mau memberikan dukungan antara satu dengan yang lain, mau memberikan perhatian antara satu dengan yang lain. Sehingga meskipun ada badai, ada kesulitan, ada masalah yang terjadi dalam keluarga kita tidak akan menjadi hancur, tetapi akan semakin kuat menghadapi semuanya itu. Saya yakin dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melakukan itu. Mari kita wujudkan keluarga yang sepakat melakukan perintah Tuhan. Dengan salah satu cara, mau saling memberikan perhatian dan dukungan antara satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ada banyak tokoh Alkitab yang memberikan contoh keluarga-keluarga yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan memakai mereka untuk memberikan contoh bagi kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan di dalam hidup ini, supaya kami bisa menciptakan suasana yang indah, yang damai, yang baik di dalam keluarga kami. Antara lain, keluarga yang mau saling memberikan dukungan dan memberikan perhatian. Kami percaya dengan kekuatan dari Tuhan, kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Bapa